Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Blogger Borneo di siang hari yang habis hujan nih. Kubur raya habis hujan ya. Jadi ini Blogger Borneo lagi berada di komplek kantor Bupati Kubur Raya ya. Lagi berkunjung ke salah satu dinas yang ada di sini ya, kaitannya dengan urus-urus perizinan dan dokumen ya. Nah, jadi di kesempatan kali ini Blogger Borneo ingin sharing, ingin berbagi informasi ya, berbagi informasi mengenai cara menghitung modal perusahaan ya. Jadi kalau misalnya khusus untuk UMKM yang selama ini mereka tidak memiliki catatan pembukuan ya dalam menjalankan usahanya selama ini, jika dia ingin mulai memiliki sebuah pembukuan, itu otomatis mereka harus tahu dulu berapa modal awal sebenarnya yang mereka miliki. Ya, kita tahu sendiri bahwa selama ini para pelaku UMKM itu kan sifatnya kalau bahasa kerennya hit and run ya, hit and run. Jadi transaksi catat udah lupakan. Nah, habis itu baru dia bingung, ini duit saya lari kemana gitu. Perasaan tadi keluar ini kok duitnya tinggal segini, yang dipegang tinggal, yang diambil sejuta, tahu-tahu untuk belanja ini itu tahu-tahu tinggal 100.000, kan bingung kan. Ini modalnya untuk beli apa nih. Nah, seperti itu. Jadi memang cara pribadi Blogger Borneo sendiri berharap bahwa UMKM di Kalimantan Barat lah ya khususnya itu harus memiliki sebuah pembukuan, sebuah pencatatan. Ya nggak perlu ribet sih, nggak perlu harus kayak akuntansi beneran lah. Harus ada jurnal besar, neraca saldo, habis itu harus ada laporan keuangan. Itu kayaknya terlalu ribet mikirnya. Jadi kita sebenarnya cukup yang simpel-simpel aja sih ya. Jadi yang penting pencatatannya ada dan bisa ditelusuri, dan bukti transaksinya itu ada. Jadi bagi UMKM yang udah berjalan berapa lama dan istilahnya udah memiliki transaksi yang seharusnya dicatat, itu prosesnya agak sedikit lebih ribet dibanding dengan usaha yang baru buka, UMKM yang baru buka. Kalau yang baru buka sih tentukan modalnya mudah, cukup berapa modal yang distorkan istilahnya, atau yang dipegang untuk mulai awal usaha. Nah, itulah dia modal awal usahanya. Jadi misalnya UMKM A mau buka usaha, modalnya 10 juta dalam bentuk cash. Nah, udah berarti 10 juta itulah modal awal usahanya. Nah, sekarang bagaimana dengan UMKM yang udah berjalan? Misalnya yang mungkin udah berjalan setahun, 2 tahun. Ya enggak mungkin juga kita harus mundur ke belakang dari awal dia mulai kan, karena uangnya kan udah kemana-mana nih. Anggaplah memang waktu awal usahanya dia punya modal 10 juta, tapi kan dalam perjalanannya dia beli peralatan, dia untuk bayar gaji, sewa ruko ya, atau sewa kios lah misalnya, kalau misalnya jualan di kalau dia pakai kios atau ruko. Nah, belum untuk bayar listrik ya, beli bahan baku. Nah, itu uangnya udah kemana-mana. Nah, jadi gimana cara ngitung laporan, cara menghitung modal awalnya gitu. Nah, kalau mau tahu, tes dulu ya. Oke. Nah, oke. Tadi itu sesi pertama ya, maklum masih baru
baru belajar ngesut sambil ngedrive. Jadi sambil bercerita lah sebenarnya ya. Nah, tadi sampai di UMKM yang sudah berjalan beberapa tahun sebelumnya. Gimana cara untuk menentukan atau menghitung modal usaha awal ketika akan mulai menggunakan atau mulai menerapkan pembukuannya di usahanya. Nah, ya kita tahu sendiri bahwa sebelum kita mulai membuat pembukuan itu harus kita memiliki catatan dalam bentuk laporan neraca awal ya. Neraca awal itu isinya modal lah, misalnya termasuk modal ya, modal usaha kita. Nah, disitulah yang jadi acuan awal kita mulai melangkah. Jadi kita nggak perlu lagi harus balik lagi. Kita ketika kita bikin usaha 2 tahun lalu, berarti kita harus ini kita 2 tahun lalu harus kita punya modal berapa gitu kan. Nggak perlu, habis itu baru selama ini ya nggak mungkin juga diingat lagi kan. Udah 2 tahun itu belanjanya apa aja, yang dibeli apa aja. Jadi untuk menghitung ya cukup di inventarisir aja sih apa yang udah nampak gitu. Jadi misalnya dana kita pegang uang di kas misalnya 500.000, oke, kita jadikan patokan nih. Misalnya kita mau mulai menggunakan pembukuan itu misalnya misalnya nanti per 1 Agustus misalnya. Nah, makanya per 31 Juli itu kita udah inventarisir, kita bikin daftar, dicatat. Pertama, posisi kas kita di tangan, kita pegang berapa. Habis itu kedua, posisi kas di bank ya, di bank. Itu kalau ada, kalau enggak pun enggak apa-apa. Dan di bank itu bisa minta dipisahkan ya. Jadi istilahnya harus dipisahkan antara rekening pribadi dengan rekening usaha. Nah, sekarang kan yang jadi masalah adalah banyak UMKM kita tuh yang menjadikan satu antara rekening perusahaan dengan rekening pribadi. Jadi bingung kan, yang mana terpakai untuk modal usaha, yang mana terpakai untuk bukan modal sih, untuk biaya rumah tangga, biaya sendiri. Seperti itu. Misalnya kan beda antara misal biaya listrik untuk kantor dengan biaya listrik untuk rumah misalnya. Tapi kalau misal rumahnya jadi kantor pun nggak apa-apa, jadikan satu. Nah, tinggal nanti lihat mana yang dibebankan. Nah, itu. Habis itu lihat peralatan, bikin daftar peralatan yang udah dibeli selama ini, yang udah punya, kayak komputer misalnya, atau misal kalau UMKM yang buat makanan itu kan misalnya beli kompor, beli tabung gas, beli mesin cetak, beli mesin press, kan biasa seperti itu tuh. Wajan kali, nah itu masuk dalam aset. Itu kan kita kemarin beli itu. Nah, di situ tinggal hitung aja, misalnya wajannya kemarin belinya berapa, kompornya beli berapa. Jadi istilahnya semua peralatan atau aset tersebut dinominalkan ya, dinominalkan. Nah, itulah yang jadi modal kita. Habis itu apalagi hutang piutang ya, hutang piutang yang masih ada, jangan yang udah terbayar. Kalau yang udah terbayar kan kita anggapnya udah lunas. Jadi yang masih gantung istilahnya, misalnya hutangnya 5 juta, piutangnya misal 10 juta. Nah, itu juga dimasukkan tuh. Itu untuk laporan awal juga sebenarnya bisa. Nah, habis itu lagi stok produksi ya, produk misalnya bikin amplang misalnya, atau bikin kopi, atau bikin bakso lah misalnya. Kayak Gubernur kan sekarang lagi jualan bakso nih. Nah, jadi ada stok bakso. Nah, itu bakso atau apalah, amplang atau kacang atau kerupuk atau apapun itu, steak ladi ya, lidah buaya. Nah, itu adalah bentuk modal kita dalam bentuk produk yang udah jadi ya. Jadi semua itu diinventarisir, dibuat pencatatannya, kasnya berapa, di banknya berapa, persediaan stoknya berapa, peralatan kita berapa, habis itu hutang piutang kita berapa. Nah, itu nanti baru diformulakan, disusun
jadilah dia laporan neraca awal dan diakui sebagai modal awal usaha kita. Nah, untuk kali ini sharingnya mengenai itu dulu ya, cara menghitung modal awal usaha kita khusus bagi UMKM yang ada di Kalimantan Barat. Oke, nanti kita sambung lagi ya di sesi sharing berikutnya bersama saya Blogger Borneo. Makasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, subscribe ya, dan komentar. Nanti biar dapat update terbaru, notif begitu update kontennya dapat notifikasi. Jadi belajarnya bisa jalan terus. Ya, kalau yang ada pertanyaan silakan tuliskan di kolom komentar. Insya Allah nanti Blogger Borneo jawab ya. Sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju terus UMKM Kalimantan Barat.